Shalom. Ya, kita segera memulai acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu acara talk show. Tepuk tangan. Ya, talk show kita dalam rangka perayaan Natal Komisi Lanjut Usia ini bertema tentang harapan berjuang bersama Tuhan. Nah, agar talk show kita ini semakin meriah, maka kami mengundang 3 mantan gadis, yaitu Ece Lisa. Ya, dia Ece Lisa. Lalu kita undang yang kedua, Eda Muji. Biar terlihat di kamera. Apakah terlihat di kamera ya? Terlihat ya? Ada Pak. Oke. Ya. Dan yang tidak kalah penting, kita mengundang narasumber kita masih bujangan, berjaga tulen, yaitu Bapak Hans Takwa Sinaga. Ya, silakan. Silakan dulu. Ya. Oh iya, kita bersalaman. Iya, kita bersalaman. Selamat Natal ya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Iya. Nah, dalam talk show kita ini yang menceritakan tentang ungkapan hati, kita akan membahas tentang harapan. Ya, kita akan membahas tentang harapan. Nah, mengawali acara ini tentu kita sebagai orang Kristen kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam rangka talk show di tengah acara perayaan Natal Komisi Lanjut Usia GKI Jenderal Samseng ini, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar tujuan dari talk show ini di dalamnya kami mendapatkan pengertian dari firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Ya. Baik. Saya bertanya terlebih dahulu ya kepada ketiga Ece, Eda, dan Cici. Ya, yang pertama saya akan minta kepada Ece Lisa tentang apa harapan Ece Lisa di tahun 2026 ini. Silakan. Harapan nih Pak ya? Ya, harapan. Harapan saya di tahun 2026 ini nggak lagi ngomong cucu, capek. Tidak lagi ngomong cucu karena capek. Ini aku dipiu sama koyo. Koyo.
sekarang kita mau mendengar harapan dari Cici Hedi. Silakan. Giliran saya. Ya. Harapan saya di tahun 2026 ini, saya nggak lagi minum obat. Nggak lagi minum obat. Nggak lagi minum obat. Saya banyak minum obatnya, Pak. Banyak minum obat. Apa itu? Obat darah tinggi. Darah tinggi. Obat jantung. Jantung. Pengencer darah. Pengencer darah. Banyak bisa bosan minum obat terus. Aduh, kayak nggak usah minum obat gitu harapannya. Kita oke lain harapan. Nanti keluhan namanya. Iya, itu keluhan. Sama Angelisa tadi. Ya udah, keluhan itu nggak apa-apa keluhan. Memang keluhan katanya apa ini terjadi pada keluh bukan berharap. Emang harapan kamu naon? Iya, bagaimana sekarang kita beri kesempatan kepada Eda Uji. Apa harapan di tahun 2026 ini? Bapak salah, jangan manggil saya Eda, Bapak manggil saya Ito. Oh itu, iya itu. Salah. Kalau Eda untuk Bersama sesuatu. perempuan. Iya. Ini ya Pak ya. Harapan saya semoga omset penjualan kue lapet dan kue kembang klien saya itu meningkat Pak. Apalagi ini mau menghadapi Natal dan Tahun Baru. Iya nggak Pak? Iya. Baik ya Pak, semoga banyak pesannya. Itu terkacik. Kalau omset kamu meningkat, kumaha kata kue kering saya. Terlalu aku di Tahun Baru juga ya. Kue saya di mana? Aku mau laku kalau di sini. Ini kan harapan orang. Harapan aku. Harapan aku. Jangan lain meningkat. Itu Oke, sabar dulu, sabar. aku mah berharap. Ini live. Live, iya. Live, ini live. Didengar seluruh penonton seluruh dunia ini. Udah tenang dulu, tenang. Ya. Baik. Kalau begitu kita makanya sengaja mengundang narasumber untuk beliau ini menjelaskan kepada kita apa sih bedanya harapan dengan keluhan. Ya, tadi ketiga saudara kita ini bertengkar nih. Ya, kita persilahkan saja kepada narasumber kita. Silakan. Baik, ya terima kasih nih sebelumnya Pak Luther, Komisi Lansia GKI Sukabumi udah mengundang saya ini, nama acaranya apa? Ungkapan Hati. Wah, nih saya senang nih, jauh-jauh datang dari Amsterdam saya Pak. Ya, itu dekat Holland Bakery. Dekat Holland Bakery, kebetulan lansia di Sukabumi ini senang sekali. Ya, harapan keluhan. Tapi kayaknya kurang afdol ya Bapak Ibu kalau kita belum baca Alkitab ya. Oh ya, silakan ya. Kita buka kitab kita nih dari Roma, bukan biskuit ya. Perjanjian baru ya. Kita perjanjian baru ya, surat Roma. Walaupun Natal nggak apa-apa lah, bukan bacaan kelahiran Yesus ya Pak ya. Udah bosen kayaknya kita dari Natal kemarin dan sekarang sudah sering. Roma pasal 15 ayat 12 sampai 13. Nah ini berbau-bau Natal juga nih Bapak. Saya bacakan untuk kita sekalian. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah itu tadi dasar Alkitab kita ya, oma-oma, opa-opa semua. Nah bahwa dalam Natal kelahiran Yesus itu membawa pengharapan. Akan tetapi apakah pengharapannya bebas dari keluhan?
Jadi ketika Yesus lahir justru ada banyak keluhannya. Dia harus lahir di kandang domba. Maria dan Yusuf gak dapat penginapan, gak dapat hotel. Beda kalau di Sukabumi banyak hotel ya. Saya nginep di ada tuh hotel di sana. Homestay bukan homestay. Homestay di Amsterdam homestay. Nah, jadi kalau ditanya apakah keluhan dan harapan sama? Tentu beda. Bahwa Yesus Tuhan hadir di dunia bukan yang meniadakan keluhan, tapi justru membawa pengharapan di dalam pergumulan keluhan-keluhan yang ada. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Contoh tadi Angelisa harapannya apa? Nggak ada cucu lagi. Nah, itu yang salah. Justru jangan mengeluh, Itu mengeluh. jangan mengharapkan gak ada cucu. Nanti kalau Angelisa sakit, masuk rumah sakit, bener gak dititipin cucu? Nah, justru ketika Angelisa dititipin cucu, artinya anak menantu masih percaya sama Angelisa. Gitu. Jadi berharapnya justru bukan gak dititipin cucu, tapi malah apa Bapak Ibu? Minta cucu. Wah, itu dia, minta cucu kalau misalnya ya kan? Minta cucu. Supaya dititipin cucu terus, artinya Angelisa sehat, kuat, bener gak omong apa? Gitu. Ya. Terus tadi Cici Heni, Banyak obat banyak. masa harapannya supaya gak minum obat, gak dipanggil Tuhan juga kan? Berhenti minum obatnya Ci. Nah, justru ketika Ciheni masih bisa minum obat, obat itu dipakai untuk Tuhan menjaga tubuh Ciheni. Jadi harapannya supaya obatnya semakin menolong tubuh untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Semakin sehat. Semakin sehat betul. Walau Satu demi satu obat bisa dilepas. iya. Saya minum obat terus. Jadi Sabar. berharapnya supaya diberikan kesembuhan, kesabaran, Melalui obatnya. melalui obat. Nah ini kita puji. Benar kalau aku makan harapan. Kalau ini bener nggak harapan atau Tuhan, Bapak Ibu? Betul, harapan. Betul harapan, tapi harapannya menguntungkan diri sendiri. Kalau dompetnya itu puji laku, yang lain nanti gimana? Justru laku gak laku, banyak orderan atau sedikit orderannya, harapannya Tuhan senantiasa memberikan berkah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya keluhan sama dengan harapan, beda. Kita bisa mengeluh sepanjang saat, tapi harapan itu gak boleh hilang. Ya. Jadi hati-hati nih, Oma-opa, Bapak Ibu, dalam kita berharap, ya, jangan tadi kayak Bu Lisa berharapnya kan dititipin cucu. Kalau Bu Lisanya sakit, bener gak dititipin cucu? Tapi Bu Lisanya dititip di rumah sakit, bener gak? Nah jadi begitu ya, Bapak Ibu, Oma-opa, dalam berharap kita juga harus hati-hati dalam harapan kita. Nah saya teringat dengan kisah sepasang lansia. Ya, saya mau cerita dulu. Jadi dulu sepasang suami istri ini dia pergi merantau ke satu tempat yang masih nggak tahu lah, nggak ada saudara, jauh
Mereka harus naik kapal laut. Sebentar, kapal laut mana nih? Coba tayangannya bisa. Aduh. Sudah tenggelam. Nah, naik kapal laut masih harus bawa anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Wah, berat. Harus menyeberang lautan berhari-hari dan sampai di Pulau Jawa masih bingung. Belum pernah masuk Pulau Jawa, belum kenal, gak ada saudara, gak ada siapa-siapa. Berat sekali. Bahkan pasangan ini bercerita saking beratnya hidup, mereka harus narik angkot juga. Apa kamu bukan? Angkot itu Kayaknya nggak ada deh Bu. nah, harus narik angkot. Suaminya nyetir, istrinya jadi kenek, dan itu masih harus ngajar ke rumah sekolah yang berbeda. Keren ya. Bahkan supaya kebutuhan anak-anak bisa makan, bisa sekolah, pasangan ini harus ngirit-ngirit makanan. Jadi mereka bercerita makannya itu cuma pakai nasi sama ikan asin. Tapi itu enak itu. Enak, tapi kalau tiap hari bosan. Nah, tapi ketika pasangan ini bercerita, mereka mengatakan mereka terus berharap kepada Tuhan. Meskipun ada keluhan-keluhan sana sini, capek, bingung, pusing, tapi mereka terus berharap dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau lihat sekarang ya, anak-anaknya berhasil, wah, cucu-cucunya berhasil. Barang apa tadi, barang tapi itu semua bukan diraih dengan memberikan telapak tangan, dengan harapan, dengan terus berjalan bersama Tuhan, berjuang dengan Tuhan. Jadi begitu Pak Luther, kalau dari saya berbicara tentang harapan, lalu kita berjalan dengan Tuhan, itulah harapan yang sejati. Begitu Pak. Pokoknya Pak, kita tes semuanya kita serahkan sama yang di atas. Di atas. Di atas tenang. Tuhan Yesus Kristus lah. Di atas ada cicak. Semuanya kita serahkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, jadi kesimpulan kita dari penjelasan narasumber Pak Hans Pakuasinaga bahwa untuk memenuhi harapan kita mesti berjuang. Dalam perjuangan tentu ada juga keluhan. Tetapi keluhan kita dapat kalahkan dengan harapan baru setiap hari. Gitu ya. Harapan baru setiap hari. Karena kita mengimani seperti kata Ito bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ya. Jadi ada keluhan, ada harapan, semuanya kita hadapi, kita jalani dengan baik. Pak, itu tadi kan terwujud ya harapannya. Iya. Bagus. Ada nggak sih harapan yang tidak terwujud? Enggak sampai dipanggil Tuhan teh nggak terwujud. Ada nggak Pak? Ya. Adakah? Silakan. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Yang namanya harapan itu kadang terwujud, kadang ada yang udah terwujud. Nah tadi kata Cahaya juga ada yang
ayat 11. Ya, di sana dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau kata firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, Tuhan itu lebih tahu rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Dan rancangan-rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan malapetaka. Jadi, ya, saya jadi teringat nih, ada juga cerita pasangan suami istri. Ya, mereka berharap bisa bersama-sama di akhir sampai masa tua, begitu ya, sehidup semati. Tapi sekitar 29 tahun yang lalu suaminya harus dipanggil duluan, dan akhirnya sang istri harus menjalani masa tua sendiri. Tentu mungkin Bapak Ibu, Om-Om di sini berharap punya harapan yang baik. Saya yakin gak ada yang punya harapan jelek-jelek, ya kan? Tapi tadi seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera. Mungkin gak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan tahu yang baik. Contoh saya juga teringat nih, Bapak Ibu, ada orang misalnya waktu itu cerita, wah berharapnya pengen punya cucu cepat, gitu, atau punya menantu. Nah di sini siapa nih yang berharap punya cucu menantu nih? Saya juga sangat mengharapkan. Pasti ada yang begitu. Siapa tahu ada di teman-teman yang bisa buat jadi mantu. Ya, Bapak Ibu. Tulis ya, tulis ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kalau misalnya tadi kan yang terwujud dan tidak terwujud, gimana kalau yang belum terwujud? Selalu terus berharap pengen punya cucu supaya bisa membawa cucu, tapi pernikahan anak sama menantunya udah belasan tahun belum dikasih cucu. Nah itu kan jadi pertanyaan juga ya, Bapak Ibu, Om-Om ya. Nah, tapi janganlah berhenti berharap. Harus tetap berharap. Harus tetap berharap. Kembali diserahkan kepada yang di atas. Kepada Tuhan. Tuhan Yesus lebih atas. Misalnya, oh iya, anak menantu beneran nih nggak bisa punya cucu secara biologis, gitu ya. Nah, tapi ketika anak dan menantu berharap, misalnya memutuskan untuk mengangkat anak, adopsi, dan itu udah jadi rencana Tuhan, malahan cucu angkatnya itu bisa lebih baik, perhatian, sayang, dan itu rencana yang indah. Tapi kalau misalnya tadi berhenti berharap punya cucu, wah, sepertinya hal itu mengeluh terus. Itu Bu Lisa. Ya, kembali. Ya, luar biasa ya penjelasan dari narasumber kita. Jadi pengharapan itu jangan terlalu tinggi-tinggi juga. Ya, pengharapan itu misalkan kita punya anak yang sudah dewasa, jangan langsung pengen punya cucu yang nanti sarjana. Anak belum menikah, harapannya anak menikah dulu. Iya, bertahap. Nanti setelah anak menikah, harapannya tambah lagi punya cucu. Ya, setelah cucu lahir, harapannya cucu bisa bersekolah. Jadi terus harapan kita
semakin meningkat ya seiring dengan waktu. Karena ada firman Tuhan ya, betul, bahwa apa ya berhubungan dengan waktu itu ya. Nah ini Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Ini salah satu ayat yang cukup terkenal. Coba Ciheni gantian atau Ciheni yang baca. Khotbah 3 ayat 1 ya. Dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Khotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Wah, bagus sekali ya firman Tuhan. Jadi kita semakin mengerti apa itu harapan dan kita harus selalu berharap pada Tuhan. Ada satu lagi nih Lisa, Ito Puji dan Ciheni dan Opa-opa sekalian. Yang terpenting dalam berharap ya, ketika Kristus lahir di tengah dunia, mengalami pergumulan, penderitaan dari semasa yang masih bayi, itu semua ia rasakan demi menolong kita semua. Jadi satu hal yang perlu diingat ketika kita berharap, gantungkanlah harapan kita kepada Tuhan. Karena indah akan datang pada waktunya. Iya. Sehingga ketika misalnya harapan kita tidak terwujud sekalipun, keinginan kita tidak terjadi, kita tidak akan kecewa, Tidak putus asa. kita tidak putus asa, justru kita akan terus mengharapkan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya, gantungkan seluruh harapan kita. Ya, syukur harapannya bukan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup bisa mati digantungnya. Jadi maksudnya lekatkan, ya, letakkan harapan kita pada Tuhan. Ya, dalam iman. Nah, jadi itulah acara talk show Ungkapan Hati Komisi Lansia saat ini. Nah, karena itu sebelum menutup, bagaimana ketiga Lisa, harapannya jadinya setelah mendengar penjelasan ini? Jangan harap, jangan keluhan ya. Tapi Ya, jangan menunggu lagi, jangan menunggu lagi ya. Harapannya apa jadinya? Harapan saya sekarang ini ya, Pak Has dan Pak Luther, saya berharap kedua sahabat saya ini Betsy saya ini nih, kedua bestie saya ini hidupnya ke depannya di tahun 2026 ini semakin baik lagi. semakin baik. Berarti selama ini saya sama Ciheni kehidupannya buruk. Saya protes. Saya kan udah bilang buruk keadaan kalian semakin baik ya nggak Bapak Ibu? Terus semakin baik. Kalau selama ini kehidupan kita berdua baik, kenapa cerisan pengharapan kehidupan kami lebih baik? Iya nggak Ciheni? Beda, Cici yang saya kasih sayangi segenap hati, segenap jiwa dan pikiran saya. Sesuai dengan tadi yang disampaikan, kita kan harus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Sekalipun hari ini keadaan kita baik, bagus, besok harus lebih bagus lagi, besok lebih bagus lagi. Begitu maksudnya teh. Begitu maksudnya. Jadi
yang namanya kita hidup ya, besok itu harus selalu lebih baik. Ya, amin. Harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus lebih beriman. Dan yang pasti harus terus lebih berpengharapan kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, demikianlah acara talk show Komisi Lanjut Usia dalam perayaan Natal ini. Jangan lupa ya subscribe, jangan lupa like, komentar, dan love you. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Udah jadi.